Halo guys, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hafiz Yonas dari channel Hafiz SF. Ya guys, saksikan terus ya channel saya ini. Check this out. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ke nomor ini ya, tolong. Email. Ke email. Guys. Oke guys, hari ini aku pengen melakukan apa ya? Ya paling pertanyaan-pertanyaan tentang dunia burung. Soalnya banyak banget yang nanyain aku, dan aku insya Allah bisa menjawab. Anyway guys, aku udah merangkum masukin di HP ku ini tentang seputar pertanyaan burung. Jadi banyak yang ngasih pertanyaan ke aku via Facebook, via WhatsApp juga ada beberapa orang. Nah ini aku jawab aku baca pertanyaannya dan saya jawab langsung, oke? Nah, seputar dunia burung ya guys ya. Pertama, Bang, bagaimana cara membuat burung mabung dan kenapa burung saya belum rontok-rontok? Dari Mas Kiwir 227. Tuh, Mas Kiwir. Oke Mas Kiwir, aku jelasin Mas. Jadi, mabung itu emang seharusnya burung. Jadi, mabung itu yaitu ganti baju lah untuk jadi untuk manusia, diri kita sendiri ya ganti baju sehingga jadi lebih bagus. Dari yang bulu kusam jadi bulu baru. Caranya gimana Bang? Misalnya, oke, tenang dulu. Jadi caranya tuh simple banget guys. Pertama, dari forces, misalnya jangkriknya taruh 55. Nah, habis itu hari itu besoknya tuh kita coba jadi 15. Kenapa Bang banyak banget? Ya itu karena biar burungnya stres ini kita nggak bikin stres, nggak bunyi, enggak, supaya dia cepat stres, rontokin semua bulu. Yang kedua, hongkong kita banyakin. Aku pribadi itu juga pernah, soalnya burung saya namanya Bondol dulu. Waktu saya pegang dia gitu, saya kasih hongkong banyak, tahu-tahu selang seminggu itu langsung ambrol semua. Pertama dari sayap, pokoknya kalau mabung tuh pertama dari sayap, yang kedua tuh dada, semuanya, kepala, nanti ekor terakhir. Anyway guys, kalau misalnya udah ekor, misalnya nih ekor udah baru 2 cm 3 cm lah, jadi kamu bisa kasih masteran lain. Contohnya seperti masteran burung hidup, rio, kenari, lovebird, gapas tembak. Kalau misalnya lebih bagus cucak cungko guys. Kenapa Bang kok harus cucak cungko? Gini guys, soalnya cucak cungko itu untuk memastari burung-burung kalian yang mabung, dan cucak cungko tuh modelnya rapet guys. Misal tuh habis itu bisa macam-macam lah suaranya. Nah seperti itu. Terus ada yang juga bilang tadi, kok bulu saya bulu murai saya nggak rontok-rontok padahal udah berapa tahun. Ini guys, ya belum rontok karena emang belum waktunya guys ya. Ada juga dulu aku pernah kasus tuh murai dalam waktu tempo setahun atau 2 tahun ya kalau nggak salah itu. Jadi bulu ekor udah nyerit banget. Nah tahu-tahu ya saya pegang, akhirnya saya kerodongin, saya kasih 0 IF guys. Kenapa 0 IF? Apakah nggak bahaya? Nih guys, kalau 0 IF itu nggak bahaya guys, malahan itu jadi biar kita bisa nemu settingan awal dan burung bisa lebih biar stres dan bisa cepet rontok guys. Dan kalau misalnya mabung guys, ku kasih tahu, jadi kita
harus sedikit dulu, jadi biar apa ya kan, karena kan setelah mabung kan kondisi benar-benar baru grass, jadi kita nggak tahu maunya burung gimana, maunya itu gimana. Kita coba dulu misalnya contoh saat apa ya, dua dulu, kalau misalnya kurang tiga, sampai kemauan burung itu mau gimana. Kalau misalnya nih taruhlah 7, terus kita gantungin misalnya gacor, wah ini berarti kelebihan nih, jadi kita kurangin 5 atau enggak 6. Gue tuh kalau burung gitu kita harus selalu ada waktu guys sama burung tersebut. Soalnya kenapa ya, emang kita harus ini ya, sama burung punya kasih sayang, karena kalau kita nggak ada kasih sayang, burung itu nggak bakal balas budi guys. Nah gitu aja guys ya. Terus kita jawab pertanyaan kedua. Bang, kok murai saya di rumah nggak gacor-gacor? Dari Mas Hasan 25. Jadi gini Mas Hasan, murai Mas Hasan kenapa nggak gacor-gacor? Hariannya bener nggak? Misalnya nih ada murai itu yang sebelum kita beli tuh gacor, mulu gacor terus pas kita beli tau nggak gacor. Pertama dia perlu adaptasi dulu mas, karena apa, namanya juga burung kan ya, suatu makhluk hidup. Kalau misalnya di tempat baru pasti dia akan kaget, akan bingung, wah ini burung, aku lagi di mana ya, kayak tempatnya asing, pasti gitu. Karena apa, nggak cuman burung aja mas, jadi ada manusia, kita pribadi juga gini. Kita misalnya lagi main lah, taruh ke Madiun atau nggak ke Ngawi lah. Nah kita dari Jakarta nih misalnya, set ke Ngawi, terus kita pengen tinggal di situ, otomatis kita tak apa ya, was-was dong, kita panik dong, ini kita di mana, jalannya apa, pasti gitu. Nah lambat launnya kita jadi tahu kan tempatnya ini, terus ini di mana. Karena apa ya, butuh adaptasi juga. Apa, pemain bola kan juga gitu, misalnya nih kayak Juan Mata pindah dari Valencia ke Chelsea, itu juga dia pasti adaptasi, tapi adaptasi cepat. Kecuali kayak ini Fernando Torres dari Liverpool ke Chelsea kan awalnya kan butuh adaptasi lama, sampai yang lawan MU kan di babak kedua kan nggak bisa golin, bolanya hilang. Aduh malah ngebahas bola guys, sorry ya guys ya. Oke kita lanjut lagi guys. Dari Bang Maman nih, Bang, cara membuat burung juara di tempat lomba bagaimana? Ya gimana ya, kita harus telaten sih, dari penjemuran, XAIF, terus juga umbar harus. Soalnya kenapa, burung kan harus dijemur, jemur itu biar dapat vitamin D. Vitamin D burung kan dari situ, jemur. Terus juga protein, jangkrik atau kroto, terus Hongkong kalau misalnya perlu dipakai. Jadi apa ya, kita tuh harus tahu maunya burung gimana. Tadi saya bilang tadi, kita harus nurutin kemauan burung. Karena apa, burung tuh pasti, kita nggak mungkin dong apa namanya maksa burung kamu harus 10 tapi kamu harus gacor, nggak mungkin. Kita harus lihat dulu nih burungnya bangunnya berapa, terus habis itu misalnya 7, ya udah 7. Nanti pas 10 lomba kalau misalnya ini kurang gacor, kita tambahin 3 pas 3 hari sebelum lomba ya guys ya, tambahin 3 atau nggak tambahin 5. Kita lihat dulu misalnya habis enggak. Kalau misalnya belum, kita buat kenyang. Tapi rata-rata kalau kayak gitu tuh buat murai batu guys. Dan kalau burung kacer tuh saya masih belajar ya. Kalau terutama Luffy, kalau Luffy tuh gampang ya guys ya, jadi langsung Luffy tuh kasih flat 2, jangkrik 3, udah langsung show edan gitu. Nah soalnya Luffy tuh burungnya nggak neko-neko. Yang kedua bondol tuh paling enak itu, dia bawa mana aja juga jadi itu.
Soalnya kenapa? Saya ngerawat bondol tuh dari bener-bener trotolan. Soalnya bondol tuh ya saya beli tuh burung pertama saya guys, bondol tuh. Jadi saya rawat, kasih masteran yang bagus, kasih protein. Dan unik ya guys, dulu kan saya masih namanya masih pemula ya guys ya. Jadi tuh bondol waktu dorong ekor nih, waktu habis trotol kan dia dorong ekor, saya jemur terus habis itu bulunya nyerit, terus habis itu sering matokin bulu, cabul. Karena apa ya, dulu karena aku orang nggak sabaran, tapi alhamdulillah sekarang saya sabaran sama hebat. Dulu sumpah guys, saya sangat seneng banget sama yang gantang. Oke, lanjut lagi guys. Bang, kok akhir-akhir ini jarang lomba sih? Lomba apa nih maksudnya? Lomba burung kali ya? Dari Mas Joni. Gini Mas, apa namanya ya? Namanya kan aku kan habis dari pulang kampung ya Mas ya. Jadi apa ya? Jadi apa namanya, belum ada waktu lah buat lomba. Tapi insya Allah kita bakal buat konten lomba lagi. Ya pengen sih lomba lagi, tapi ya gimana maksudnya, kan kalau lomba kan butuh proses, butuh settingan, butuh ini, agak ribet soalnya. Nanti deh kita buat konten lomba lagi, kita gantang bareng-bareng lagi guys. Jangan lupa guys, nanti kalau misalnya aku gantang kalian harus ikut ya. Dadah guys. Lanjut gak? Oke lanjut kali ya, soalnya masih banyak pertanyaan lagi. Bang, wah ini lucu nih Bang, kapan buat video aviari lagi? Soalnya mau dilihat perkembangannya. Kalau urusan aviari itu sama ini ya, sama asisten saya. Soalnya saya ini nggak tahu perkembangannya. Mungkin nanti deh saya usahain untuk membuat aviari lagi, perkembangannya gimana. Tapi saya lihat tuh emang ini guys, apa ya, yang sangat unik nih guys, ini kalian, ini rahasia ya. Jadi salah satu adik bondol itu kan cewek, saya ambil betinanya. Nah itu udah saya tangkarin guys di aviari tersebut, namanya Bonita, artinya bondol wanita. Jadi udah saya tetakin sama apa namanya, murai terbaik saya nggak perlu kasih tahu karena spesial buat kalian. Tapi yang betinanya itu namanya aku kasih nama Bonita. Sama di situ nanti insya Allah ada murai split. Dan pokoknya kalian kalau bisa mau inden silakan cek di deskripsi ya guys ya. Oke. Dari tadi yang ngasih pertanyaan Mas Muhadin. Terima kasih Mas udah ngasih pertanyaan yang menurut saya bagus sih. Terus lanjut lagi guys. Bang, coba dong jangan buat konten burung terus, dari Budi 55. Ya gimana ya guys ya, kan karena kan aku kan hobinya burung ya guys. Channel ini tuh harus utamain burung lah. Jadi kita nggak semena-mena ganti-ganti video lain. Karena kita kan babat alas tuh istilahnya awal mulai kan dari burung. Dari video pertama tuh kalian bisa lihat sebelumnya ada pancingan murai kacar ode itu alhamdulillah bisa sampai yang nonton tuh lumayan sih 22.000 atau berapa gitu, kalau bisa salah. Nah itu saya pertama emang kontennya khusus burung, tapi kan ya nanti insya Allah kita ubah lagi, maksudnya kita nggak burung aja, jadi misalnya kayak podcast ataupun vlog ataupun jalan-jalan nanti saya buat di situ. Dan apalagi ya pertanyaannya ya, bentar. Netizen aneh-aneh guys. Bang, dari Mas Samsul,
Bang, kenapa nggak memelihara burung elang? Ya Allah, ya kan aku kan cuman burung kicau bukan burung elang. Ya pengen sih burung elang, kayak serem ya, bisa apa ya, kayak nangkringin ke tangan kayaknya asik. Tapi pas apa, elang juga serem juga sih. Tapi kalau punya itu kayak gagah deh. Nanti kapan-kapan saya pengen nyoba apa memelihara elang. Pertanyaannya aneh-aneh ya. Hmm, apa ini? Bang, jalak Bali itu emang dari Bali ya? Aduh, dari Mas atau Mbak ini namanya Esa Maharini. Oh, Mbak Esa. Enggak juga dong, masa jalak Bali itu dari Bali? Enggak. Jadi jalak Bali itu emang namanya jalak Bali, dan itu tuh burung yang istilahnya ada sertifikatnya. Jika pengen punya jalak Bali itu harus punya sertifikatnya. Karena apa? Itu termasuk burung yang dilindungi juga, guys. Tapi banyak juga sih orang memelihara. Soalnya suaranya bagus sih, guys. Saya akuin bagus. Tapi harganya sangat mahal. Oke. Bang, ini bagus juga pertanyaannya. Dari Mas Gunawan. Bang, kenapa Bang, boleh nggak murai atau nggak kacer disuapin pakai tangan? Pakai tangan jangkrik pakai tangan. Menurut saya sih, kalau saya pribadi ya enggak. Karena apa? Jika kita nyuapin burung pakai tangan, misalnya kita suapin pakai tangan, itu yang ada nanti burung jinak. Jinak kan efek sampingnya kurang bagus. Itu kalau di lomba burungnya apa ya? Kalau ngeliat kita jadi ngeleper, turun atau nggak apa, karena ya gitulah efek sampingnya. Tapi kalau misalnya terlalu jinak juga nggak baik ya, karena apa ya, kurang cocok lah kalau masuk gantangan. Tapi itu pribadi saya, persepsi saya sendiri. Kalau sekalian ini silahkan komen aja, nggak apa-apa. Ya gitu guys. Kalau murai saya tuh semi jinak, kita buat semi jinak karena apa, nggak giras, nggak jinak, jadi ya balance lah istilahnya. Apa ya, apalagi ini pertanyaannya guys. Pertanyaannya aneh-aneh dah. Bang, oh ini dari Mas Paidi. Mas, apakah boleh murai dimandiin dicepuk? Boleh aja sih, tapi kan kalau misalnya mandi dicepuk kan istilahnya, maaf guys, kita kayak habis buang air, tapi kita cuman ya basnya cuma gitu doang. Terus habis itu kita mandi tapi dengan air yang sedikit. Misalnya kan air mati di suatu bak mandi, airnya mati, terus kita nggak ada airnya cuma segitu, sampai kita basahin set, nggak puas tuh kita mandi. Kita kan kalau mandi kan pasti airnya rata-rata banyak guys. Nah seperti itulah kurang lebih. Jadi kita tuh kalau misalnya, alangkah baiknya burung tuh dimandiin di dalam keramba. Soalnya apa, biar mereka mandinya puas. Entah itu murai, kacer, cuca hijau, dan masih banyak lagi burung-burung yang lainnya. Bang, apakah cuca hijau boleh makan fur atau tidak? Dari Mas Sarif. Jadi gini Mas, apa boleh aja cuca hijau makan pakai fur? Banyak kok hijau-hijau yang lain. Ya di sisi lain, kalau misalnya hijau makan fur itu lebih hemat ke biaya perawatan. Kan biasanya kan pisang tuh kan sehari kan, contohnya lah
2000 kali 30 ya 600 ya kan, 2000 kali 30 60.000, sorry, 60.000. Aduh males, udah malam guys jadi males mikir. 60.000 kali 12 bulan, kali 12 bulan 600.000. Kalau kalian bisa beli fur di supermarket, di toko-toko burung terdekat, paling 12.000 bisa buat berbulan-bulan istilahnya. Lebih kalau misalnya alangkah baiknya pakai fur. Tapi kalau misalnya bagusnya hijau itu emang pakai gua, karena apa, emang dasarnya burung cucak hijau yang harus buah. Kalau murai kan sama kacer kan dia udah dilatih sama yang ini, dari trotol, dari ternakannya udah diajarin ngeloloh pakai fur. Jadi fur dibenyekin langsung disuapin pas murainya masih kecil itu, kik disuapin cok ya gitu guys. Begitupun kacer. Kalau kacer saya kurang paham ngasih trotolnya gimana, apakah kayak gitu juga, soalnya saya masih belajar di dunia burung. Terus bang, cara ngasih makan cucak, Mas Arif lagi, cara ngasih makan cucak hijau pakai fur gimana? Kalau saya pribadi itu pertama itu fur ya paling fur warna hijau atau nggak coklat lah, nggak usah sebutin merek. Topsong ya. Kita campurin misalnya pisang atau enggak kroto, kita campurin, kita aduk-aduk, habis itu biar cucak hijaunya makan. Biasanya terapinya kayak gitu, tapi kayak gitu butuh proses lama guys, bisa sebulan 2 bulan, karena ya kan nggak langsung sekaligus makan, mungkin makan dikit-dikit. Tapi resikonya kalau kita ngasih pisang terus-terusan gitu, kayak misalnya pisang kan sehari kan, buah kan nama juga makanan kan cepat basi ya istilahnya, pisang atau enggak apel, papaya emang harus basi. Jadi ya lebih baik gitu aja. Kalau misalnya udah dicampur sama kroto nih misalnya, ya besok ya harus ganti lagi, tapi dikasih dikit aja. Atau enggak, cara lebih uniknya gini guys, kan ada bubur bayi yang di supermarket itu, jadi dikasih bubuk pisang, bubur yang pisang itu loh, diaduk, nanti taruh aja sama taruh furnya itu, dijamin insya Allah suka. Ini cuman ya ide gila saya sih, tapi semoga bisa dipakai. Apalagi ya ini, udah gitu dulu aja guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga kalian enjoy dengan video ini. Thank you guys, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.